Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. 1 Korintus pasal yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ayat 13 jelas di sana dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat atau membaca konteks Paulus berbicara tentang ayat-ayat ini, sebenarnya Paulus sedang bicara atau sedang menasihati jemaat di Korintus betapa pentingnya mereka harus mengenakan kasih di dalam seluruh kehidupan mereka. Ternyata di dalam jemaat di Korintus ini, jemaat-jemaat mereka diberikan karunia-karunia oleh Tuhan, dan ternyata karunia-karunia itu menjadi sumber kesombongan, sumber kompetisi antara satu dengan yang lain, lebih mengejar kepada karunia-karunia ini. Jemaat-jemaat tidak lagi menyadari bahwa yang sesungguhnya yang diperlukan di atas segala-galanya adalah mereka harus mengenakan kasih. Justru dengan adanya karunia-karunia ini mereka berlomba-lomba menonjolkan diri, membanggakan diri sehingga mereka kehilangan kasih, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus dengan jelas di sana dikatakan bahwa mereka harus mengejar kasih itu karena itu yang terutama. Kalau kita memiliki karunia, memiliki segala kehebatan-kehebatan dalam pelayanan, tapi kalau tidak didasarkan oleh kasih, Paulus dengan jelas di sana mengatakan bahwa kita tidak memiliki arti apa-apa, tidak memiliki faedah apa-apa bagi kita. Karena itu, Paulus menasihati kita, bahkan kita sekalipun hari ini harus memperhatikan dengan baik kebenaran firman ini. Kita melihat bahwa di dalam ayat 13 tadi, hanya ada 3 yang akan tinggal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dan antara semuanya itu adalah kasih, kata Rasul Paulus. Tentu saja ketiga itu penting dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Hanya saja yang mengejutkan di sini ada suatu pernyataan Paulus bahwa yang terbesar dari antara semua adalah kasih. Bukankah iman itu penting? Mengapa iman tidak dianggap sebagai yang terbesar? Kenapa pengharapan tidak dianggap sebagai yang terbesar? Bukankah iman juga penting sebagai fondasi di dalam iman kita, fondasi dalam kepercayaan kita kepada Tuhan? Tanpa iman kita tidak mungkin mengenal Allah. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa berelasi dengan Allah. Kita tidak mungkin menggapai dan memahami tentang Allah. Iman itu penting. Bukankah pengharapan itu juga penting sebagai dasar untuk meraih atau sebuah kekuatan untuk meraih janji-janji Tuhan, untuk mempercayai apa yang Tuhan siapkan ke depan. Tanpa pengharapan maka kita tidak punya dasar untuk hal-hal yang akan datang yang Tuhan siapkan bagi kita. Iman dan pengharapan memang betul 2 hal yang juga penting bagi kita. Tetapi iman dan pengharapan memiliki keterbatasan-keterbatasannya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus bersatu dalam suatu pemahaman bahwa kasih ini lebih penting dibandingkan dengan aspek-aspek lain. Kasih bukan sekedar emosi, kasih bukan sekedar aksi yang baik yang kita lakukan, kasih bukan sekedar moral yang kita tunjukkan, tetapi merupakan suatu komitmen kita dan merupakan inti dari kehidupan Kristen yang mencerminkan sifat dan karakter Allah. Kasih itu merupakan inti dari kehidupan kekristenan. Tanpa kasih maka kita bukanlah orang Kristen. Sekalipun kita mengaku kita percaya, sekalipun kita beriman kepada Allah, tetapi kalau tidak ada kasih dalam hidup kita yang mencerminkan karakter dan sifat Allah, maka sesungguhnya kita bukanlah pengikut Kristus. Sekalipun kita mengaku, sekalipun kita dengan mulut mengaku aku percaya.
Tapi kalau tidak dilakukan atau kalau tidak diwujudkan lewat perbuatan yang mencerminkan karakter-karakter siapa yang kita percayai itu, maka sesungguhnya hidup kita tidak memiliki arti apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa alasan mengapa kasih harus menjadi yang terbesar. Atau mengapa Paulus menyatakan kasih adalah yang terbesar dari antara segala-galanya. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, di sana dengan jelas dikatakan begini. Allah itu adalah kasih, saudara-saudara. Ya. 1 Yohanes pasal 4:8 di sana dengan jelas dinyatakan bahwa Allah itu kasih. Dan kalau kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah. Jadi alasan pertama mengapa kasih merupakan yang terbesar dari antara iman dan pengharapan, karena kasih adalah esensi dari sifat dan karakter Allah. Kasih merupakan jati diri Allah. Iman dan pengharapan itu respon kita. Makanya Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 tadi, setelah dia menguraikan berbagai karunia-karunia yang ada dalam jemaat Korintus, dia berkata, semua itu tidak sempurna, pengetahuan kita tidak sempurna, bahasa roh kita tidak sempurna, nubuatan kita tidak sempurna. Tidak sempurna. Iman kita pun tidak sempurna. Itu adalah respon kita, yang namanya respon kita pasti ada kelemahan-kelemahannya. Iman dan pengharapan betul penting sebagai respon kita atas karya Tuhan dan seluruh keberadaannya. Tetapi kasih lebih daripada itu. Kasih itu sejatinya adalah menunjuk kepada jati diri Allah sendiri. Dan Allah itu sempurna. Allah tidak membutuhkan iman. Ia tidak membutuhkan pengharapan. Sebab ia adalah objek dari iman dan pengharapan. Kitalah yang membutuhkan iman dan pengharapan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia adalah objek dari iman kita. Dia adalah objek dari pengharapan kita. Tetapi tidak mungkin ia ada atau Tuhan dalam keberadaannya tanpa kasih. Ya, Allah tidak membutuhkan iman. Ia tidak membutuhkan pengharapan. Itu adalah bagian kita sebagai respon kita terhadap Tuhan dan seluruh karyanya. Tetapi Tuhan tidak mungkin berada tanpa kasih. Karena ia sejatinya adalah kasih. Tidak bisa. Jika Allah itu tidak kasih adanya, maka sesungguhnya ia bukan Allah. Makanya kita mengenal kasih. Mengenal Allah berarti mengenal kasih. Barang siapa yang tidak mengenal kasih, yang tidak hidup dalam kasih, 1 Yohanes tadi berkata, ia tidak mengenal Allah. Tapi bukan berarti, ya memang God is love ya, Tuhan itu kasih. Tapi bukan berarti love is God. Jangan salah juga. Kasih tidak identik ya dengan Allah. Tapi yang pasti Allah itu adalah kasih. Paulus tadi katakan, sekalipun aku memberikan diriku untuk dibakar, kalau tanpa kasih tidak ada artinya. Tidak ada faedahnya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, mengapa Paulus mengatakan bahwa yang terbesar dari antara semuanya adalah kasih. Iman dan pengharapan kita yang membutuhkannya. Allah tidak membutuhkan iman dan pengharapan. Kita yang membutuhkan karunia-karunia. Bukan pada Allah. Tapi Tuhan tidak bisa hidup tanpa kasih. Karena itu jati dirinya. Maka kita harus mengejar kasih itu. Kita harus kenakan setiap hari dalam kehidupan kita. Dalam pasal 14 ayat 1 di sana Paulus berkata, kejarlah kasih itu.
Setelah Paulus menguraikan betapa banyak karunia yang Tuhan berikan kepada gereja, dan justru oleh karunia-karunia itu gereja salah di dalam memahami. Mereka lebih fokus, lebih mengutamakan karunia-karunia. Mereka menonjolkan diri, membanggakan semua karunia-karunia itu. Dan mereka lupa bahwa di atas segala-galanya itu kasih melampaui segala pengetahuan, kasih melampaui segala mujizat, kasih melampaui segala nubuatan, kasih melampaui semua pertunjukan-pertunjukan karunia yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tidak ada jalan lain bagi kita. Kita harus mengejar keserupaan dengan Dia lewat karakter, sifat yang adalah kasih itu kita harus kenakan setiap hari dalam seluruh keberadaan kita. Ini yang alpa atau yang hilang dari jemaat di Korintus. Paulus mengatakan kamu itu seperti orang duniawi. Kamu lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya tidak sempurna, hal-hal yang sifatnya sementara. Sedangkan yang sempurna kamu abaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kasih merupakan yang terbesar? Karena kasih bersifat kekal. Ya. Iman kita hanya dibutuhkan selama kita ada di muka bumi ini. Ketika kita berhadapan muka dengan yang sempurna, maka iman tidak dibutuhkan. Tetapi kasih tetap berlangsung selama-lamanya. Pengharapan kita hanya dibutuhkan selama kita belum menerima janji-janji di dalam kekekalan. Tapi pada saat kita sudah bertemu dengan yang sempurna, dengan Yesus Kristus, maka pengharapan tidak diperlukan, tetapi kasih akan tetap menjadi pengikat relasi kita dalam kekekalan dengan Bapa di surga. Ya, memang ada orang yang mengatakan dalam ayat 1 Korintus pasal 13, tapi yang sempurna datang maka ya pengetahuan lenyap, nubuatan lenyap, bahasa roh lenyap, setiap karunia-karunia lenyap. Yaitu ada golongan yang mengatakan seperti itu. Ketika Alkitab sudah lengkap, maka tidak dibutuhkan lagi karunia-karunia. Makanya mereka tidak mempercayai mujizat, tidak mempercayai bahasa roh untuk zaman sekarang, tidak mempercayai nubuatan, ditolak. Tetapi kalau kita baca konteks 1 Korintus pasal 13, ada kaitannya dengan eskatologis, dengan siapa yang datang. Ada hubungannya dengan satu pribadi yang datang, yang suatu saat kita akan bertemu muka dengan muka. Berarti sosok itu adalah Yesus Kristus yang akan datang, dan pada saat kedatangannya semua pengetahuan kita tidak dibutuhkan lagi, iman kita tidak dibutuhkan lagi, karunia tidak dibutuhkan lagi, tapi yang dibutuhkan adalah kasih, karena Allah itu adalah kasih dan kita akan hidup dalam kasih selama-lamanya. Ikatan relasi dalam kasih itulah yang akan kekal. Analogi mungkin begini ya, sama seperti dua orang yang sudah menikah. Sudah menikah. Mereka tidak lagi beriman akan menikah. Tidak dibutuhkan lagi karena sudah menikah. Memang waktu sebelum menikah, waktu masih ya single, mereka harus beriman ke depan, aku akan menikah. Tapi kalau sudah menikah, jangan lagi punya angan-angan, punya iman akan menikah. Itu namanya sebuah pengkhianatan psikologis. Ya. Kalau misalnya kita ini sudah menikah ini ya, sudah punya istri, punya suami, tapi dalam hati kita masih berpikir, aku akan menikah lagi dengan, masih ada pasangan kita sudah berpikir akan menikah. Ini pengkhianatan secara psikologis sudah terjadi.
Walaupun secara fisiknya tidak dilaksanakan, tapi pikiran itu sudah salah. Ya sebelum menikah, sebelum ada orang yang menikah dengan kita, kita beriman akan menikah itu yang sehat. Tapi kalau sudah menikah, iman itu tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkanlah kasih di dalam ikatan pernikahan itu. Pengharapan juga begitu. Sebelum menikah, mereka berharap akan memiliki istri, bahkan memiliki anak dari, ya terserah mau berapa anak kan begitu ya. Mereka punya pengharapan, punya idaman, punya impian ke depan apa yang akan dibangun lewat bahtera rumah tangga itu. Tapi ketika sudah menikah, sudah bertemu dengan pasangan hidupnya, tidak boleh lagi berharap yang aneh-aneh. Tapi kasih tidak boleh dilupakan. Justru kasih itu harus menjadi ikatan sepanjang hayat dalam pernikahan. Kan begitu. Tidak mungkin berkata, karena sudah menikah kita tidak butuh kasih. Tidak. Tetap dibutuhkan kasih. Jadi iman ini adalah sebuah kepercayaan yang kepada yang belum kelihatan. Ya sama tadi contohnya. Sebelum menikah mereka beriman akan menikah suatu saat. Belum dilihat, belum. Pengharapan optimisme yang baik akan ke depan, akan masa depan. Tetapi kasih bukan sekedar tentang hal yang akan datang. Kasih bukan sekedar sesuatu yang akan terjadi. Tetapi kasih adalah segala sesuatu. Bahkan sebelum terwujud, sudah terwujud, setelah terwujud. Kasih harus menjadi fondasi, kasih harus menjadi ikatan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Makanya kasih, Paulus katakan sebagai yang terbesar di antara semuanya. Pengharapan sifatnya terbatas. Iman sifatnya terbatas. Pengharapan dan iman hanya dibutuhkan sebelum kita berjumpa dengan yang sempurna. Sebelum kita berjumpa dengan Dia, dengan Tuhan kita, dengan Yesus Kristus, itu dibutuhkan. Tetapi kasih kekal. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak dibatasi oleh tempat. Dia tidak dibatasi. Karena itu di sini dalam 1 Korintus ini Paulus betul-betul menekankan kepada jemaat di Korintus betapa mereka harus mengenakan kasih. Sebab tanpa kasih itu mereka tidak akan bisa berkenan kepada Tuhan. Yang mereka lakukan adalah sesuatu yang hanya membanggakan diri sendiri, menonjolkan ya kepentingan-kepentingan diri sendiri. Nah itu Paulus tidak mau seperti itu. Jangan sampai kita lebih fokus kepada hal yang tidak kekal dibandingkan dengan yang kekal. Dalam kehidupan gereja boleh kita memiliki banyak pandangan-pandangan yang berbeda soal doktrin, soal apa. Tapi kita tidak boleh abai soal kasih. Karena kasih inilah yang menyatukan seluruh perbedaan-perbedaan itu. Kasih yang membuat kita menjadi anak-anak Allah yang satu di dalam iman dan pengharapan. Kemudian alasan lainnya mengapa kasih menjadi yang terbesar. Dalam Matius pasal yang ke-22, 37 sampai 40, Yesus merangkum seluruh hukum Taurat dan ajaran para nabi dalam 2 perintah. Kasih kepada Allah dan sesama. Berarti kasih ini adalah ukuran dan dasar dari segala perintah. Kasih adalah ukuran dan dasar dari segala perintah atau segala Taurat. Tanpa kasih ketaatan kita kepada seluruh hukum, kesempurnaan kita kepada seluruh perintah-perintah menjadi hampa kalau tanpa kasih. Tidak ada gunanya. Hanya dengan kasihlah setiap tindakan atau perbuatan kita menjadi bermakna. Karena itu saudara-saudara, kita harus sadar. Pelayanan tanpa kasih hanya sekedar menjadi rutinitas yang melelahkan. Banyak orang rajin pelayanan.
Tapi apakah itu atas dasar kebenaran, atas dasar kasih? Karena itu yang menjadi ukuran atau dasar, bukan kesibukan pelayanan kita. Menjadi ukuran kita ini rohani, kita ini betul-betul sudah taat kepada Tuhan. Ada orang yang rajin dari Senin sampai hari Minggu kelihatannya sibuk dalam pelayanan, sibuk dalam urusan-urusan yang rohani. Tapi itu tidaklah menjadi ukuran yang valid bahwa kita sudah menjalankan atau sudah menunjukkan ketaatan atas dasar kasih kepada Tuhan. Saya termasuk orang yang protes kalau jemaat itu, protes dalam hati ya, kalau jemaat itu dirancang program gereja, sebuah gereja, dari Senin sampai hari Minggu full kegiatan di gereja. Justru itu kita tidak sedang menjalankan itu atas dasar kasih. Kalau atas dasar kasih, tentu kita tahu tanggung jawab kita yang lain tidak boleh kita abaikan. Banyak orang berpikir aktivitas atau kegiatan di lingkup gereja itu lebih baik, lebih rohani, menunjukkan suatu kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan dibandingkan dengan menjalankan kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab kita di luar tembok-tembok gereja. Ya misalnya kalau ibu-ibu lah, misalnya rajin pelayanan, rajin gereja, tapi lupa masak atau tidak menunaikan tanggung jawabnya mengurus rumah, masak bagi keluarga, pakaian numpuk kayak kapal pecah. Tapi dia rajin aktif ke gereja. Ini apa yang dicari sebenarnya? Padahal jemaat kita yang paling utama adalah rumah kita. Ladang pelayanan kita yang pertama adalah rumah kita. Sebelum kita bersama-sama berkumpul sebagai komunitas Kristen di gereja. Apa yang kita cari? Kita menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Enggak, itu kita enggak taat kepada Tuhan. Kalau kita abai terhadap jemaat kecil kita. Sekarang kita sudah banyak bersyukur ya. Kegiatan-kegiatan gereja kita tuh banyak ditolong oleh online. Jadi kita tidak harus ke gereja terus menerus. Itu sangat menolong. Dan menurut saya gereja kita di tempat ini termasuk gereja yang seimbang. Ada gereja yang saya lihat jadwalnya itu dari Senin sampai hari Minggu. Aduh, kegiatan di gereja terus, kapan mereka ngurus rumah, kapan mereka bertanggung jawab terhadap jemaat pertama mereka di dalam rumah. Lalu kamu enggak ke gereja, kamu enggak, lalu diomelin itu jemaat, itu salah sekali. Itu sangat salah. Apa yang kita cari? Tunjukkan ketaatan, itu justru enggak taat, justru enggak kasih. Apalah artinya setelah pulang dari kebaktian di gereja, kegiatan di gereja, kita berantem dengan suami, kita berantem dengan istri, kenapa pakaian tidak diurus, kenapa anak tidak diurus, tidak diajarin, kenapa rumah begini. Wah, berantem kita. Padahal di sini kita kelihatannya, wah, tanpa beban. Kelihatannya kita, wah, iya, itu jangan sampai terjadi seperti itulah. Ibadat tanpa kasih menjadi formalitas, nirfaedah bagi kita. Kalau tanpa kasih. Karunia rohani yang kita miliki kalau tanpa kasih tidak bernilai. Seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Bahkan iman yang memindahkan gunung kalau tanpa kasih tidak ada artinya. Tapi kan keren, iman yang memindahkan gunung, iman yang mendatangkan mujizat, kelihatannya keren.
tapi itu sifatnya terbatas dan kita bisa menyalahgunakan semua karunia-karunia itu hanya untuk aktualisasi diri, hanya untuk menonjolkan diri, hanya untuk mencari popularitas, hanya untuk kepentingan-kepentingan kita yang sifatnya sangat egosentris. Pengorbanan diri bahkan untuk dibakar tanpa kasih tidak ada artinya. Saya juga awal-awal kelihatannya ini bagaimana masa orang sudah memberikan nyawa untuk dibakar kok tidak ada arti. Bisa betul ternyata. Lihat saja orang-orang di luar sana. Mereka rela melakukan bom bunuh diri atas nama Tuhan. Tapi bom bunuh diri yang dilakukan itu ternyata memang atas nama Tuhan, tapi sebenarnya digerakkan oleh sebuah kebencian tanpa kasih. Paulus tadi sudah mendaftarkan kasih itu sabar, kasih itu tidak merugikan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu begini. Orang bisa saja menyerahkan dirinya dibakar loh. Sampai dibakar. Tapi tanpa kasih tidak berfaedah. Dan tidak ada lagi pengorbanan yang lebih besar. Ya kita kasih uang, kita kasih harta. Ya itu sudah hebat. Tapi ini berikan nyawa. Ternyata itu pun bukan ukuran. Kalau tanpa kasih. Ya kita tidak hanya bicara soal satu keyakinan yang bisa melakukan. Kristen pun bisa seperti itu. Agama lain bisa seperti itu. Lihat saja gereja-gereja di Eropa dulu. Atas nama Tuhan bisa saling membantai satu dengan yang lain. Tapi digerakkan oleh kebencian. Di media sosial. Antara gereja denominasi satu dengan yang lain. Saling mencaci maki gara-gara sebuah doktrin atau ketidaksepahaman dalam sebuah ajaran, saling berantem. Bahkan dilanjutkan di ruang terbuka berantem. Gara-gara doktrin, gara-gara ajaran. Kelihatannya kita sedang membela kebenaran Tuhan. Tapi tanpa kasih tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Yesus di atas kayu salib, sekalipun dia adalah kebenaran. Dia bukan hanya memiliki kebenaran, tapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia tidak memperdebatkan, dia tidak mempertahankan kebenarannya. Tapi justru kasih yang dia kenakan. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada satupun dalam diri Yesus terbersit adanya kebencian kepada orang-orang yang memperlakukan semena-mena atau yang tidak sepaham atau yang tidak sama di dalam doktrin atau dalam pemahaman. Tidak ada. Tapi gereja ya diwarnai pertikaian, pembunuhan, percekcokan, permusuhan demi membela kebenaran versi masing-masing, rela bertikai. Semoga kita betul-betul memahami betapa kita harus mengenakan kasih di atas segala-galanya. Kita harus mengejar kasih itu. Kemudian alasan terakhir, mengapa kasih menjadi yang terbesar? Karena justru kasih adalah bukti dari iman yang sejati. Bukti dari iman dan pengharapan yang sejati. Yakobus mengatakan kalau seseorang berkata ia punya iman tapi tidak dibuktikan oleh perbuatan, maka sesungguhnya imannya itu mati. Tidak hidup atau tidak ada gunanya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jika kita hanya mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak menunjukkan kasih, maka pengakuan kita itu adalah sesuatu yang omon-omon doang. Sesuatu yang kosong. Jadi karena itulah di sini
Iman, pengharapan, dan kasih memang merupakan 3 hal atau 3 pilar dari perjalanan kehidupan kita orang percaya. Kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa adanya iman. Kita tidak mungkin kuat menjalani perjalanan kehidupan Kristen kita di tengah-tengah dunia yang sukar ini tanpa adanya sebuah pengharapan yang pasti kepada janji-janji Tuhan. Tetapi tanpa kasih, semua itu tidak akan mendapatkan apa-apa yang berkenan kepada Tuhan, tidak ada artinya. Makanya kasih haruslah menjadi yang terbesar. Iman, pengharapan, kasih. Kita pelihara, tapi tidak boleh lupa bahwa di atas semuanya itu kasih harus diutamakan. Kasih akan kita wariskan sampai kepada kekekalan. Maka bertumbuhlah di dalam kasih yang sejati, belajar dari Yesus Kristus. Dialah pantulan atau cerminan kasih yang sejati. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu bersifat kekal. Kasihlah dasar dari seluruh perintah. Kasihlah ukuran dari segala pelayanan kita. Kita harus mendasarkan seluruh perbuatan pelayanan kita, pengorbanan kita atas dasar kasih, dan menjadi bukti dari iman kita yang sejati adalah kasih. Amin buat firman Tuhan.